Kalau kalian ada masalah, termasuk kekeringan, kemarau panjang, maka mintalah tolong, kata Allah, dengan sabar. Sabar itu tidak berarti berpangku tangan. Sabar itu berarti menerima takdir kemarau itu, tetapi secara objektif kemudian melihat problemnya apa. Tiba-tiba ada musim kemarau, apakah sekedar takdir dari Allah ataukah ada sebab-sebab yang lain, hutan digunduli, efek rumah kaca dan seterusnya. Baru kemudian setelah kita tahu kondisi objektif musim kemarau itu masalahnya di mana, minta tolong sama Allah dengan menyapa Allah lewat sholat. Maka ada sholat sunnah, sahabat-sahabatku, yang dicontohkan, disunahkan Rasulullah. Rasulullah pernah ketika musim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini terasa betul ya, cuaca panas dan udah cukup lama hujan tidak turun. Musim kemarau datang dan ini kayaknya lebih lama, El Nino-nya sampai bulan September. Ini baru bulan Juli, Agustus saja Masya Allah. Banyak sumur-sumur sudah kering, banyak sawah-sawah tidak lagi bisa ditanami karena memang betul-betul ini sudah betul-betul lama sekali hujan tidak turun. Nah, bagaimana kemudian kalau terjadi musim kemarau seperti ini? Quran mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kalian ada masalah, termasuk kekeringan, kemarau panjang, maka mintalah tolong, kata Allah, Al-Baqarah 45, dengan sabar. Sabar itu tidak berarti berpangku tangan. Sabar itu berarti menerima takdir kemarau itu, tetapi secara objektif kemudian melihat apa sih masalahnya, problemnya apa. Tiba-tiba ada musim kemarau, penyebabnya apa, apakah sekedar takdir dari Allah ataukah ada kemudian efek-efek atau sebab-sebab yang lain, apa kemudian hutan digunduli, efek rumah kaca dan seterusnya dan seterusnya. Baru kemudian setelah kita tahu kondisi objektif musim kemarau itu masalahnya di mana, kenapa El Nino terjadi dan sebagainya, wassalah, minta tolong sama Allah dengan menyapa Allah lewat sholat. Maka ada sholat sunnah, sahabat-sahabatku, yang dicontohkan, disunahkan Rasulullah. Rasulullah pernah ketika musim kemarau itu keluar rumah, kemudian di tanah lapang dan mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu dikenal dengan sholat istisqa. Istisqa itu namanya sholat untuk meminta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, bagaimana cara sholat istisqa ini agar kita bisa kerjakan? Ternyata dulu Rasulullah sholat istisqa itu tidak sendiri-sendiri, tapi berjamaah. Rasulullah keluar dari rumah menuju tanah lapang, mengajak para sahabatnya dalam kondisi apa ya? Ya, betul-betul memohon bantuan kepada Allah saking butuhnya air karena hujan sudah lama tidak turun. Kemudian Anas bin Malik mengatakan sholat istisqa itu seperti sholat id, yaitu 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbir itu takbir lagi 7 kali, kemudian membaca surat pendek. Kemudian rakaat kedua setelah takbir berdiri itu kemudian ditambah takbir lagi 5 kali seperti sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah sholat 2 rakaat yang niatnya usolli sunnatal istisqa raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, baru Rasulullah menyampaikan khutbah. Khutbah apa? Khutbah sholat istisqa 2 kali. Jadi khutbah seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sama. Kemudian di dalam khutbah itu ya pasti ada wasiat takwa, ada takbir 9 kali di khutbah pertama,
takbir 7 kali di khutbah kedua. Ada yang mengatakan sebaiknya diganti takbir itu dengan istighfar karena lebih cocok dengan kondisi kita memohon ampun dan agar segera diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya sahabat-sahabatku, ketika di akhir takbir pertama digambarkan itu Rasulullah kemudian membalikkan badannya, tidak lagi menghadap jamaah tapi dia menghadap kiblat, dan kemudian beliau berdoa. Begitu juga di takbir di khutbah kedua, sebelum selesai itu kemudian Rasulullah menghadap kiblat dan berdoa. Doanya apa? Doanya kalau dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah berdoa, Allahumma shki ibadak. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hambamu, wa bahaimak, dan turunkanlah hujan kepada hewan-hewan ternak yang ada di dunia ini, wansur rahmataka, dan berikanlah rahmatmu, wa ahyi baladaka al-mayyit, dan hidupkanlah negerimu yang kering, yang mati ini. Itu doa yang dibaca Nabi ketika sholat istisqa dan khutbah sebagaimana riwayat Abu Dawud. Sementara dalam riwayat Imam Bukhari doanya lebih pendek. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, ya Allah curahkanlah hujan kepada kami, curahkanlah hujan kepada kami, curahkanlah hujan kepada kami. Itu sekilas tata cara sholat istisqa. Hukumnya sunnah muakkadah, dilakukan secara berjamaah 2 rakaat, dan setelah sholat 2 rakaat ada 2 khutbah yang di dalamnya ada doa minta diturunkannya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa riwayat ternyata doa yang dibaca Nabi tadi itu tidak harus ketika sholat istisqa. Karena ada satu peristiwa, ada orang masuk di Masjid Nabawi ketika Rasulullah khutbah Jumat, itu tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tanah kami sudah kering, hewan ternak kami pada mati karena sudah nggak ada air. Dan Rasulullah merespon itu dengan membalikkan badannya menghadap kiblat dan membaca doa yang tadi, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, ya Allah curahkanlah hujan kepada kami, curahkanlah hujan kepada kami, curahkanlah hujan kepada kami. Atau kemudian kita baca doa itu kalau sendiri-sendiri, ya selama musim kemarau dianjurkan oleh para ulama untuk mengevaluasi hidup kita, kemudian banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, baru membaca doa yang tadi diajarkan Rasulullah. Karena salah satu manfaat dan fadilah istighfar adalah Allah akan turunkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan air hujan bukankah salah satu rezeki yang luar biasa utama. Itulah sahabat-sahabatku sunnah atau contoh dari Rasulullah ketika kondisi kemarau dan kemudian mohon pertolongan kepada Allah untuk diturunkan hujan, yaitu dengan sholat istisqa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa praktekkan dalam kondisi kita menginginkan Allah curahkan air setelah kemarau datang menimpa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum